Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak berharap mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sehat lahir dan batin kalian, dan tentunya Bapak pun berharap kalian selalu dalam kondisi penuh semangat dalam melaksanakan aktivitas belajar meskipun kita belajar dalam keadaan jarak jauh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan dan mengajarkan kepada kalian terkait dengan Quran Surat Al-Falaq ayat 1-5. Silakan dipersiapkan bukunya, kemudian dibuka halaman 5. Pada halaman tersebut, di pojok paling bawah, kalian akan menemukan di situ tertulis Quran Surat Al-Falaq ayat 1-5, dan nanti Bapak akan bacakan satu kali. Kemudian kita ulang bersama-sama dari ayat 1, kemudian ayat 2, 3, 4, dan 5. Bapak mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita ulang. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Min syarri ma khalaq. Berikutnya ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita ulang. 1, 2, 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Berikutnya ayat keempat. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan terakhir ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita ulang bersama-sama. 1, 2, 3. Wa min syarri hasidin idza hasad. Demikian. Bapak akan coba ulang lagi ayat 1-5. Kemudian tugas kalian perhatikan baik-baik setiap pelafalan huruf-hurufnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Demikian. Bapak sudah baca ayat 1-5. Bapak berharap kalian betul-betul bisa perhatikan ayat per ayat beserta pelafalan makhorijul hurufnya. Setelah itu, kalian silakan buka ke halaman 4. Di halaman 4, kalian bisa melihat ada kotak di bawah, yang mana di dalam kotak tersebut tertulis huruf-huruf hijaiyah, yang mana huruf-huruf tersebut merupakan huruf-huruf yang terdapat dalam Quran Surat Al-Falaq yang sudah kita baca tadi. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah kalian bisa menemukan beberapa huruf yang tertulis berbeda, tapi biasanya huruf-huruf tersebut itu dibaca persis atau sama. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara melafalkan huruf tersebut dengan pelafalan yang tepat. Kotak pertama, di situ tertera huruf sa,
sya, dan sa. Bapak ulang lagi. Ada 3 huruf. Yang pertama, sa. Bapak ulang lagi. Sa. Yang kedua, sya. Perhatikan cara pelafalannya. Kalian boleh lihat sekitar mulut Bapak. Ada sa yang pertama, yang kedua sya, dan yang ketiga sa. Lebih tipis. Bapak ulang 1 kali lagi. Yang pertama, sa. Yang kedua, sya. Dan yang ketiga, sa. Kalian kemudian lihat kotak yang kedua. Perhatikan kotak yang kedua. Di situ ada 2 huruf hijaiyah yang tertulis hampir sama, hanya saja dibedakan, satu tidak ada tanda titik, yang kedua ada tanda titiknya. Apa huruf tersebut? Huruf tersebut adalah yang pertama, ha, terdengar halus, ha. Yang kedua, kho, terdengar lebih kasar, kho. Sekali lagi, ada ha, ada kho. Yang pertama ha, dan yang kedua kho. Kemudian perhatikan kotak yang ketiga. Di situ pun tertulis ada 2 huruf hijaiyah. Yang pertama za, dan yang kedua da. Yang sekali lagi Bapak ulang, yang pertama za dan yang kedua da. Beranjak ke kotak berikutnya, kotak paling kanan yang kedua atau posisi di bawah, yang mana di situ tertulis 2 huruf yang biasanya juga kita mengucapkannya sama, padahal 2 huruf tersebut harus dilafalkan berbeda. Pertama ada huruf alif atau hamzah atau biasa disebut juga dengan a. Mulutnya dibuka lebar, a. Kalau kalian bisa praktekkan di rumah, angkat 3 jari kalian bisa masukkan ke dalam mulut kalian. A. Maka itu bunyi yang tepat untuk pelafalan bunyi hamzah atau alif berfathah atau syakal di atas. Yang kedua, huruf tersebut merupakan ain. Atau ketika diberi tanda fathah, dia berbunyi a. Sekali lagi, a. Perhatikan bedanya. Ketika kalian meletakkan 3 jari tadi dalam mulut, a tentu berbeda dengan a. Nah, maka kedua huruf tersebut jangan sampai nanti kita melafalkan dengan bunyi yang sama. Beranjak kepada kotak berikutnya. Di situ ada ghain. Yang kedua qaf. Sekali lagi, ada ghain yang pertama dan yang kedua adalah qaf. Kemudian beranjak kepada kotak yang terakhir. Dan di sini biasanya juga ada pelafalan yang hampir sering kita jumpai berbunyi berbeda. Tapi kebanyakan orang membacanya sama, yaitu fa menggunakan huruf F. Fa, bukan pa. Tapi fa. Kemudian yang kedua adalah qaf. Ujungnya pun sama menggunakan huruf F, yaitu qaf. Sekali lagi, ada fa, ada qaf. Nah, demikian anak-anak, itu merupakan penggalan atau huruf-huruf yang diambil dalam surat Quran surat Al-Falaq ayat 1-5. Kemudian, setelah itu kalian boleh membuka buku kalian halaman pertama. Di halaman ini Bapak akan sedikit menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Falaq ayat 1-5. Apa saja artinya? Apa arti dari surat Al-Falaq? Dan kira-kira Al-Falaq ini menceritakan tentang apa? Artinya Allah punya tujuan apa dari Quran surat Al-Falaq ini? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, Al-Falaq memiliki arti waktu subuh. Yang mana surat ini merupakan surat yang sering sekali Nabi Muhammad SAW membacanya. Terutama ketika dalam perjalanan. Hal ini bertujuan agar kita senantiasa terpelihara dari kejahatan. Di dalam Quran surat Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad agar mengatakan
aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi dan kepada umatnya, tentunya kita semua, untuk senantiasa berlindung kepada Tuhan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terhindar dari segala jenis kejahatan. Quran surat Al-Falaq ini menceritakan satu, dalam surat Al-Falaq diceritakan ada kejahatan makhluk. Yang kedua, ada kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan yang ketiga, ada kejahatan dari tukang-tukang sihir yang meniupkan mantra-mantra. Yang keempat, ada kejahatan orang-orang yang dengki. Dan yang kelima, apabila kita membaca Quran surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai macam kejahatan. Lantas pertanyaannya adalah, apa itu orang dengki? Atau seperti apakah orang yang dengki? Orang yang dengki adalah mereka yang senang apabila kita dalam keadaan susah. Dan tentunya dia akan sangat kesusahan apabila kita dalam keadaan senang. Itulah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dengki. Karena itu Allah melalui nabinya, melalui ayat Quran surat Al-Falaq ini mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa ternyata banyak kejahatan-kejahatan yang akan terjadi, terutama dari mulai waktu subuh kemudian sampai waktu malam tiba. Kejahatan dari mulai yang terlihat sampai kejahatan yang dilakukan secara tersembunyi atau sembunyi-sembunyi. Anak-anakku sekalian, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menghafal Quran surat Al-Falaq itu, kemudian kalian pun bisa mengamalkannya, membacanya sebelum tidur terutama, atau ketika dalam perjalanan agar senantiasa dilindungi oleh Allah. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kalian pun bisa memahami makna dan kandungan dalam Quran surat Al-Falaq tersebut. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.